Sertifikat asli sengketa lahan Rocky Gerung versus PT Sentul City. BPN Bogor beberkan fakta ini dikutip dari tribunnews.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kisru sengketa lahan antara Rocky Gerung dan PT Sentul City akhirnya mulai menemukan titik terang setelah pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor akhirnya buka suara soal sengketa lahan tersebut. Menurut BPN, lahan yang ditempati Rocky Gerung di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor tersebut bersertifikat hak guna bangunan atau HGB milik PT Sentul City Tbk. Sampai saat ini atas objek itu terdaftar dengan HGB atas nama PT Sentul City, ujar Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor Sepio Ahanto, seperti dikutip dari Tribun News pada Kamis 23 September 2021. Meski begitu, Sepio tidak menjelaskan sejak kapan HGB tersebut dimiliki oleh PT Sentul City Tbk. Ia hanya menjelaskan masa berlaku HGB, yakni selama 20 tahun dan setelah itu akan diperpanjang. Sepio memastikan bahwa sertifikat HGB milik PT Sentul City tersebut adalah asli. Sampai saat ini, data HGB sudah ada data lama. Ada datanya, jadi tidak palsu, kata Sepio. BPN, kata Sepio, tidak akan berani mengeluarkan sertifikat melalui prosedur yang salah. Menerbitkan sertifikat tanpa prosedur, nggak ada yang berani saya kira, kecuali memang palsu, katanya. BPN meminta agar Rocky Gerung dan PT Sentul City mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut. Kami meminta kedua belah pihak mengedepankan musyawarah mufakat dan mengedepankan kondusivitas daerah, jelas Sepio. Selain dengan Rocky Gerung, Sentul City juga bersengketa dengan sejumlah masyarakat yang tinggal di atas tanah garapan di Bojongkoneng tersebut. Mereka mengaku sudah turun-menurun tinggal di tanah yang bersengketa tersebut. Menjawab hal itu, Sepio mengatakan kebenarannya baru akan diketahui usai BPN melakukan inventarisir. Nanti setelah inventarisir ketahuan, nanti kita inventarisir semuanya, jelasnya. Sengketa lahan antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City Tbk sebelumnya, PT Sentul City Tbk melayangkan surat somasi kepada Rocky Gerung. Somasi tersebut berisi agar Rocky Gerung segera mengosongkan dan membongkar rumahnya di Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Somasi yang sama juga disampaikan oleh PT Sentul City Tbk kepada warga sekitarnya. Dalam kasus Rocky Gerung, Head of Corporate Communication PT Sentul City Tbk, David Rizar Nugroho mengatakan, dasar somasi tersebut karena PT Sentul City Tbk adalah pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB nomor B2412 dan 2411 Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang saat ini ditempati oleh Rocky Gerung. Sementara itu, Rocky Gerung melalui kuasa hukumnya Haris Azhar juga mengklaim bahwa tanah itu adalah milik kliennya sejak 2009. Haris mengatakan kliennya mendapatkan lahan itu dengan cara yang sah. Ia juga mengklaim bahwa kliennya juga memiliki surat keterangan tidak bersengketa yang ditandatangani Kepala Desa Bojongkoneng. Dalam suratnya, pemilik lama yakni Andi Junaidi menyatakan di bawah sumpah bahwa mempunyai garapan yang terletak di Blok 026, Kampung Gunung Batu, RT 2 RW 11, Desa Bojongkoneng. Haji Lulung berseteru dengan Ahok, kini malah bela Anies, ditulis oleh Panjat H dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Lama tidak terdengar, tiba-tiba Haji Lulung muncul lagi. Terus terang, penulis kaget juga antara kangen dan bingung. Sosok yang begitu tenar di era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini seperti hilang pada awal periode kedua Jokowi ini. Padahal mestinya beliau semakin bersinar sebab sudah duduk di Senayan sebagai anggota DPR Republik Indonesia. Sebab ketika masih DPRD DKI pada periode sebelumnya, nama dan sosoknya begitu moncar, terlebih gara-gara perseteruannya dengan Ahok. Di era 2014 hingga 2019, Lulung adalah anggota DPRD DKI mewakili PPP. Namun belakangan, antara kedua belah pihak terjadi pecah kongsi karena Lulung tidak setuju PPP mendukung Ahok pada Pilkada 2017. Lalu pada pemilu 2019, Lulung pindah ke PAN yang mengantarkannya meraih 1 kursi di Senayan. Tapi tidak sampai setahun di Senayan, per 1 September 2021, Haji Lulung mengundurkan diri dari PAN untuk balik ke PPP. Kini dia kembali jadi ketua DPW PPP DKI. Selama di Senayan, Bang Lulung yang duduk sebagai Komisi 7 jarang terdengar. Padahal mestinya dirinya semakin bersinar mengingat status dan kapasitasnya sudah berskala nasional. Tapi hingga akhirnya undur diri dari DPR RI, tidak banyak terdengar statement dari suaminya Kak Emma ini. Namun ketika dia sudah kembali ke daerah,
Sebagai Ketua DPW PPP DKI, tiba-tiba saja suaranya seperti menggelegar. Kemunculan Lulung yang sekonyong-konyong ini dalam rangka membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari serangan lawan politik. Tersebutlah politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Giring Ganesha, pelaksana tugas Ketua Umum PSI, menuding Anies menggunakan APBD DKI untuk kepentingan Pilpres 2024. Salah satunya terkait dengan Formula E. Terlepas dari tudingan Giring, kita memang harus menyesalkan perilaku Anies Baswedan yang selama ini seperti tidak cermat menggunakan dana rakyat. Dana APBD yang besarnya puluhan triliun rupiah itu tidak dapat dikelola untuk menjadikan ibu kota maju dan berkelas dunia. Banyak alokasi dana yang tidak jelas dan bahkan tidak mengerti apa faedahnya bagi masyarakat Jakarta. Sekarang yang paling mengkhawatirkan adalah terancam terbuangnya triliunan rupiah uang rakyat hanya untuk cara balap-balapan mobil yang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk warga. Terlebih di masa pandemi ini, maka tidak salah jika si Giring PSI mengingatkan pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan peritaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Sebenarnya apa yang dikatakan lewat video yang tersebar di medsos itu ada benarnya juga, yakni mengingatkan masyarakat supaya tidak sampai salah pilih pemimpin. Jakarta sudah menjadi contoh sial, apalagi jika dilihat dari sepak terjang dan rekam jejak yang ditinggalkan Anies hingga saat ini. Memang sulit mengharapkan dirinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, sementara kita mendambakan sosok pemimpin nasional berikutnya yang kurang lebih selevel dengan Jokowi. Di tangan Jokowi selama 7 tahun terakhir, tampak dan terasa sekali perbedaan yang membuat kita optimistis menuju masa depan NKRI yang gilang gemilang. Seturut cita-cita luhur pendiri bangsa, Indonesia yang makmur dan sejahtera serta berkeadilan. Di periode kedua, Jokowi telah mengarahkan kapal besar ini menuju Pulau Impian. Jika kelak nahkoda berganti, kita ingin arah itu tidak melenceng, salah haluan. Negeri ini bisa karam dan kandas. Mari kita mengharapkan sosok semacam Jokowi yang bisa meneruskan pembangunan di segala bidang untuk semua anak bangsa. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta menjaga NKRI yang pluralis dan Pancasilais. Sementara sosok yang disindir oleh Giring seperti hanya akan jadi tunggangan kaum radikalis agama dan intoleran untuk membawa Indonesia ke jurang kehancuran. Indonesia akan terjerembab dan mundur ke peradaban barbar. Mengerikan sekali membayangkan. Maka, apa yang disampaikan si Giring itu pada dasarnya mewakili perasaan mayoritas rakyat. Namun tiba-tiba saja Haji Lulung muncul dan membalas Giring dengan statement bernada pembelaan terhadap Anies. Padahal dengan segala sepak terjangnya, Anies mestinya tidak layak untuk dibela. Apa yang telah dia kerjakan selama ini yang bermanfaat? Belum lama ini dia malah bikin patung sepatu. Tapi kita sedang menyorot Haji Lulung yang di masa Gubernur Ahok namanya melambung tinggi karena kerap tampil sebagai antitesis pemerintah kala itu. Apapun kebijakan Ahok hampir selalu dikomentari oleh Lulung dengan keras. Lulung tampil fenomenal sebagai anggota DPRD DKI Jakarta kala itu. Nama dan sosoknya selalu jadi berita. Komentar dan statementnya selalu dinanti. Kini menjadi sebaliknya, Haji Lulung justru berpihak pada Anies. Padahal kalau kita berpikiran jernih, mengapa harus mendukung oknum yang tidak becus, menghamburkan uang rakyat triliunan rupiah? Belum lagi kasus-kasus keuangan daerah yang sering ngaco alokasi dan penganggarannya. Dulu, Ahok yang begitu telaten menjaga uang rakyat DKI supaya tidak sepeser pun terbang percuma, justru dimusuhi dan dicari-cari kesalahannya oleh para oknum. Kini Anies, sosok yang berbeda 180 derajat dengan Ahok, malah didukung, dibela, dan dipuji-puji. Anies yang baru saja dipanggil KPK sebagai saksi atas pembelian tanah yang bermasalah, kini tentu sumringah sebab kepulangan Haji Lulung ke DKI Jakarta tentu menambah barisan pendukungnya. Politik memang sering buta, tidak bisa membedakan pemenang dengan pecundang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.